رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita akan lanjutkan taklim kita mengenai keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu nyatakan sedekah, maka sedekah itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka adalah lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, orang yang menafkahkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam kedua ayat ini terdapat pujian atas pemberian sedekah, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran disebutkan bahwa riya, yaitu amalan yang ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, adalah tercela dan dapat dipandang sebagai syirik. Dan dengan demikian pahala kebajikannya dapat terhapus bahkan mendapat dosa. Oleh karena itu harus dipahami bahwa tidak semua amalan yang dilakukan terang-terangan itu menjadi riya. Karena yang dimaksud riya adalah amalan untuk tujuan kehormatan, kesombongan, dan kemuliaan diri. Perbuatan untuk mendapat keridhaan Allah walaupun dilakukan terang-terangan bukanlah riya, tetapi setiap amalan, khususnya sedekah, bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah lebih baik dan lebih aman dari sifat riya. Dan orang yang menerima sedekah pun terhindar dari kehinaan dan kesusahan. Kemudian ada juga hikmah bersedekah secara sembunyi, yaitu walaupun pada waktu memberi sedekah orang itu selamat dari riya, tetapi apabila kemudian sedekahnya menjadi terkenal, maka ada kemungkinan timbulnya perasaan sombong. Juga apabila seseorang menjadi terkenal di kalangan manusia, maka penerima sedekah akan mengganggu kepadanya dan selalu meminta-minta kepadanya. Dari segi dunia ada kerugian lain bagi seseorang yang bersedekah dengan terang-terangan, yaitu apabila kesan atau sifat kemakmurannya telah terkenal atau masyhur, maka akan mengundang perhatian para pemungut pajak, pencuri, bahkan mungkin menimbulkan kedengkian dari orang lain.
Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih berkata, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat menjauhkan dari riya dan kepopuleran. Hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak yang menyatakan bahwa sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilakukan dalam keadaan kesempitan, dan yang disedekahkan itu adalah hasil usahanya sendiri. Kepada orang yang berhajat tetapi tidak memiliki kemampuan, barang siapa yang memperbincangkan sedekahnya, maka dia adalah orang yang mencari ketenaran. Orang yang memberi sedekah dalam satu perkumpulan orang adalah orang yang melakukan riya. Brother and sister, orang-orang takwa pada zaman dahulu berusaha untuk memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka bahkan tidak suka orang miskin yang menerima sedekah itu mengetahui siapa yang memberinya. Oleh sebab itu banyak orang yang memilih orang miskin yang buta untuk diberi sedekah, dan sebagian suka mencari orang miskin yang sedang tidur supaya dapat memberikan sedekah tanpa sepengetahuannya. Sebagian lagi orang suka menyuruh orang lain untuk memberikan sedekah itu agar orang yang diberi sedekah tidak mengetahui siapa yang memberinya dan tidak merasa malu. Tetapi bagaimanapun juga apabila sedekah itu ditujukan untuk riya atau popularitas, sungguh kebaikannya akan terhapus dan diganti dengan dosa. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis bahwa sedekah dengan tujuan mencari kepopuleran adalah amalan yang sia-sia, sebab zakat telah diwajibkan untuk menghapuskan rasa cinta pada harta, sedangkan penyakit cinta kepada kedudukan, kepopuleran, dan kemuliaan di sisi manusia adalah lebih buruk daripada cinta pada harta. Sifat bakhil akan datang di dalam kubur dengan bentuk kalajengking, dan sifat riya akan datang di dalam kubur dalam bentuk ular. Ini tercatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa untuk keburukan dapat diibaratkan dengan jari, apakah itu hal yang berhubungan dengan agama maupun dunia. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata, siapa saja yang menyukai kemasyhuran atau popularitas, maka sebenarnya ia telah menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ayub Sakhtiani rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang benar terhadap Allah, maka ia tidak suka dikenali dan tidak suka diketahui rumahnya. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an datang ke Masjid Nabawi. Ia melihat Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu sedang duduk dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci sambil menangis. Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya, mengapa dia menangis? Muaz radhiyallahu anhu pun menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa riya walaupun sedikit adalah syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang takwa yang hidupnya tidak dikenal orang dan menyembunyikan diri, walau mereka pergi kemanapun tidak ada yang mencarinya. Jika mereka menghadiri majelis tidak ada yang mengenalinya. Kolbu-kolbu mereka seperti lampu hidayah, dan mereka selalu selamat dari majelis maksiat. Dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Brother and sister, keburukan riya telah dinyatakan dalam banyak hadis dan Al-Quran, tetapi kadang-kadang berfaedah juga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama secara terang-terangan. Misalnya untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain. Sebab sedekah dari beberapa gelintir orang saja tentu tidak akan mencukupi keperluan agama kita yang besar.
Pada saat itu maka sedekah secara terang-terangan dapat menjadi motivasi atau dorongan bagi orang lain untuk mengikuti amalan sedekah tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan keras adalah seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara pelan-pelan atau di dalam hati adalah seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Sesuai dengan keadaan, membaca Al-Quran terkadang lebih baik dilakukan dengan suara keras, kadang-kadang lebih baik dilakukan secara perlahan atau dalam hati. Mengenai ayat yang pertama, Al-Baqarah surat 2 ayat 271 tadi, banyak ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah keterangan mengenai sedekah fardu, yaitu zakat, dan sedekah sunnat. Sedekah fardu lebih baik ditunaikan secara terang-terangan sebagaimana amalan-amalan fardu yang lainnya seperti sholat, haji, dan lain-lain. Sebab dengan demikian orang lain akan terdorong melakukannya. Orang yang membayarkan zakat apabila sembunyi-sembunyi dapat menimbulkan buruk sangka karena dikira ia tidak menunaikan kewajibannya. Salah satu sebab sholat fardu ditunaikan secara berjamaah adalah untuk melaksanakannya secara terang-terangan yang kita sebut dengan syiar. Hafiz bin Hajar rahmatullah alaih berkata bahwa Syekh Allamah Tabari rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama lainnya telah sepakat mengemukakan ijma bahwa sedekah fardu lebih baik ditunaikan secara terang-terangan, sedangkan sedekah sunnah lebih baik dilakukan secara tersembunyi. Syekh Zaid bin Munir rahimahullahu ta'ala berkata bahwa perkara ini tergantung kepada keadaan. Misalnya, jika penguasa negara adalah zalim, maka harta zakat perlu disembunyikan daripadanya. Sebaliknya, jika penguasa adalah orang soleh bahkan menjadi panutan, maka sunnat pun lebih baik ditunaikan secara terang-terangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam tafsir ayat yang tadi kita bacakan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala 70 kali lipat lebih untuk sedekah sunnat yang ditunaikan secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan yang ditunaikan secara terang-terangan, dan juga 25 kali lipat lebih besar pahala sedekah fardu yang ditunaikan secara terang-terangan dibandingkan dengan sedekah sunnat atau sedekah fardu yang ditunaikan tersembunyi. Hal seperti ini berlaku juga untuk ibadah-ibadah lainnya, yakni bahwa ibadah fardu lebih baik dilakukan secara terang-terangan. Apabila amalan fardu dilakukan secara tersembunyi, mungkin akan timbul prasangka bahwa orang itu tidak menunaikan kewajiban fardunya tersebut. Tetapi dalam ibadah sunnat pun, jika tujuannya untuk menjadi teladan atau syiar, maka itu pun lebih baik dilakukan secara terang-terangan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, amal salih lebih baik dilakukan secara tersembunyi kecuali jika berkemungkinan bisa diikuti oleh orang lain. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah manakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi sesuatu kepada orang miskin secara sembunyi-sembunyi, sedangkan orang yang memberi itu sedang berada dalam kesusahan dan kesempitan. Inilah sedekah yang paling baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah sunnat lebih baik ditunaikan secara sembunyi, kecuali jika dipandang ada manfaatnya dari segi agama apabila dilakukan secara terang-terangan. Tetapi tetaplah waspada terhadap tipu daya setan dan hawa nafsu kita,
sebab keduanya dapat menghancurkan pahala sedekah dengan memberikan kepahaman seolah-olah dalam sedekah terang-terangan itu terdapat kemaslahatan. Hendaknya kita memikirkan secara sungguh-sungguh dan baik-baik adakah faidahnya untuk agama atau tidak. Setelah menunaikan sedekah janganlah dibicarakan lagi, karena hal itu sama saja dengan melakukan sedekah terang-terangan. Dalam sebuah hadis ada diterangkan apabila seseorang melakukan amalan secara tersembunyi, maka akan tercatat sebagai amalan tersembunyi. Kemudian apabila ia membicarakannya, maka akan diubah catatannya menjadi amalan terang-terangan. Namun apabila ia masih terus membicarakannya, maka catatannya pun akan diubah menjadi amalan riya. Demikian yang dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perlindungan kepada 7 jenis manusia di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu pada hari kiamat. Yang pertama, pemerintah atau hakim yang adil. Yang kedua, pemuda yang sejak usia muda selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah tanpa tujuan lain, yang bertemu dan berpisah juga semata-mata karena Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita cantik dan bangsawan yang sangat menarik hati. Tetapi lelaki itu berani berkata, "Saya takut kepada Allah." Demikian pula dengan perempuan yang digoda seorang lelaki. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah dalam keadaan bersunyi diri sehingga mengalirlah atau meneteslah air matanya. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa di samping mereka terdapat juga golongan lain yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah. Para ulama menduga terdapat 82 jenis manusia sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis kitab Ithaf. Di dalam banyak hadis dinyatakan sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Salim bin Abil Ja'ad rahimahullahu ta'ala berkata, seorang wanita tengah berjalan bersama anaknya. Tiba-tiba datanglah seekor serigala lalu menangkap anaknya itu dan melarikannya. Wanita itu kemudian mengejar serigala tadi. Ketika itu tiba-tiba datang seorang peminta sedekah lalu meminta sedekah kepadanya. Wanita itu hanya memiliki sepotong roti dan itulah yang diberikannya sebagai sedekah. Tak lama kemudian serigala itu datang kembali dan menyerahkan anaknya kepada wanita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi 3 jenis manusia dan membenci 3 jenis manusia. 3 jenis yang dikasihi Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menyertai suatu kumpulan atau orang majelis. 3 jenis yang dikasihi Allah adalah yang pertama, orang yang menyertai suatu majelis tiba-tiba didatangi oleh seorang peminta sedekah yang bukan dari kerabat ahli majelis itu. Kemudian seorang dari peserta majelis itu keluar bersama-sama si peminta sedekah tadi dan diam-diam tanpa sepengetahuan majelis memberikan sedekah kepada peminta sedekah itu. Yang kedua, orang dari suatu kafilah yang berjalan sepanjang malam. Ketika telah sampai di tujuan, perasaan letih dan lesu menyerang dirinya. Ia ingin sekali beristirahat dan tidur, tetapi dia menahan kantuknya dan terus berdiri menghadap Allah untuk mengerjakan sholat sambil merendahkan dirinya.
Yang ketiga, seorang tentara mujahid yang berperang melawan orang-orang kafir. Tiba-tiba para mujahid dalam keadaan kalah, sehingga yang tertinggal hanya seorang saja yang tidak sanggup melarikan diri. Ia terus menyerang orang kafir itu seorang diri hingga mati syahid atau memperoleh kemenangan. Adapun 3 jenis manusia yang dibenci Allah adalah yang pertama, orang yang berzina padahal usianya sudah tua. Yang kedua, orang yang sombong walaupun ia seorang miskin. Dan yang ketiga, orang kaya yang terus hidup dengan menzalimi orang lain. Sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW memberi khutbah dan beliau SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu atas dosa-dosamu sebelum kamu mati, dan bersegeralah kamu kepada amalan baik supaya amalan baik itu tidak tertinggal manakala kamu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kuatkanlah hubunganmu dengan Allah melalui memperbanyak zikir dan sedekah yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka dengannya kamu akan diberi rezeki, kamu akan dibantu dan keadaan kamu akan diperbaiki." Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa pada hari kiamat manusia akan mendapat perlindungan di bawah naungan sedekah mereka hingga habis waktu penghisabannya. Yakni pada hari hisab ketika matahari begitu dekat, maka naungan yang melindungi seseorang adalah sesuai dengan kadar sedekah yang dikeluarkannya. Sebanyak mana sedekah telah dikeluarkan, maka sebanyak itulah dia akan memperoleh perlindungan atau naungan. Sedangkan dalam hadis lain diterangkan bahwa sedekah menghilangkan panasnya kubur dan setiap orang pada hari kiamat akan mendapat peneduh dari sedekahnya. Dan dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa sedekah dapat menjauhkan musibah. Pada zaman sekarang, ketika orang-orang Islam banyak menghadapi berbagai musibah, sangatlah penting untuk memperbanyak sedekah. Apalagi ketika harta mereka dapat hilang dalam sekejap mata saja. Penting diketahui dan dicermati bahwa sedekah dapat menjauhkan dari kehilangan, kebakaran, atau musibah lainnya. Tetapi sayangnya, kita tidak suka mengutamakan dan mementingkan sedekah. Sebuah hadis menerangkan bahwa sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah menjauhkan kemurkaan Allah, menyelamatkan diri dari su'ul khatimah atau akhir kematian yang buruk. Dan sebuah hadis lain juga mengatakan bahwa dengan sedekah umur akan bertambah panjang, menjauhkan kematian yang buruk dan menghilangkan sifat yang sombong atau takabur. Dalam sebuah hadis lain lagi diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan surga kepada 3 jenis orang sebagai balasan dari sedekah, walau hanya sesuap roti atau beberapa biji kurma atau sesuatu yang dapat memenuhi kehidupan orang miskin. 3 jenis orang itu adalah: 1, pemberi sedekah, yakni tuan rumah yang telah memberikan sedekah. Yang kedua, istrinya yang telah memasak roti atau makanan. Dan yang ketiga, pembantunya di rumah yang telah menyampaikannya kepada si penerima sedekah. Sesudah menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya tidak akan terhalang para pembantu rumah umat Rasulullah dari memperoleh pahala." Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah kamu siapakah orang yang paling perkasa?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Orang yang mengalahkan orang lain dalam perkelahian." Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya,
tahukah kamu siapa perempuan yang mandul? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, perempuan yang tidak dapat melahirkan anak. Rasulullah SAW pun kembali menjawab, bukan. Perempuan yang mandul adalah perempuan yang belum mengirimkan seorang pun anaknya ke akhirat sebelum ia sendiri pergi ke akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, tahukah kamu siapakah orang miskin? Para sahabat menjawab, orang yang tidak memiliki harta ya Rasulullah. Rasulullah SAW kembali menjawab, bukan. Orang yang paling miskin adalah orang yang memiliki harta banyak, tetapi ia tidak mengirimkan apa-apa dari hartanya ke akhirat sebelum dia sendiri pergi ke akhirat. Karena pada hari ini ia akan berdiri dengan tangan kosong, padahal ia sangat memerlukannya. Maksud hari ini adalah hari di akhirat kelak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, belilah dirimu dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sebiji buah kurma. Aku tidak dapat menyelamatkanmu wahai Aisyah dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau membiarkan seorang pun peminta sedekah pergi dari sisimu dengan tangan kosong. Berilah walaupun hanya sekerat kaki kambing. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa pada zaman dahulu manusia merasa letih. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa pada zaman dahulu manusia merasa sedih apabila suatu hari mereka tidak dapat memberi sedekah walaupun sebiji kurma atau sekeping roti. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat setiap orang akan mendapat naungan di bawah sedekahnya. Ini semua dicatat dalam kitab Ihya Awal. Demikian, brother and sister, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa buah hadis tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah atau yang kita kenal dengan sedekah sunnat. Bagaimana banyak keutamaannya, banyak pahalanya, banyak kelebihannya, banyak rasa cinta Allah di atasnya, dan jaminan atau naungan perlindungan kita saat kelak di padang mahsyar. Dan juga ada satu pintu yang khusus bagi ahli sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman kepada kita semua untuk mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sampaikan lagi kepada saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, anak dan istri kita tentang nasihat dan anjuran Rasulullah tentang sedekah ini, sehingga pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.